Terima kasih. Selamat malam semua saudara-saudariku yang tergabung dalam loving praying Love family. Praying Family. Love Praying Family. Nah, ini satu gerakan yang sangat bagus untuk bersama berdoa, tapi bukan pertama-tama untuk diri sendiri, melainkan untuk banyak orang. Malam hari ini kita akan merenungkan tema persatuan dengan Kristus yang mendatangkan buah. Ya. Bersatu dan berbuah bersama Kristus. Inspirasi permenungan kita diambil dari firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita merenung, baik kita baca bersama firman Tuhan itu. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan nanti masing-masing bisa membaca sendiri atau menyimak. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua setuju dan sepakat bahwa kita yang berkumpul dalam kelompok ini menyebut diri sebagai murid-murid Yesus. Amin. Semua setuju. Karena memang kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi tidak cukup bahwa status sebagai murid Yesus menjadi kebanggaan kita. Di akhir firman Tuhan tadi dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu menghasilkan buah yang limpah. Sekarang pertanyaan refleksi bagi kita. Buah-buah apa yang sudah kita hasilkan, yang sudah kita bagikan dalam hidup kita sebagai murid Yesus, di tengah keluarga, di lingkungan hidup kita, di tengah pekerjaan, dan segala aktivitas diri kita. Apakah kita sungguh menghasilkan buah-buah dari aspek manusiawi kita, atau buah-buah yang kita hasilkan ini karena muncul berdasarkan penghayatan hidup kita sebagai murid-murid
Tuhan Yesus. Ada syarat supaya kita menghasilkan buah, yaitu kita bersatu dengan Yesus yang adalah guru kita, dan dia menyatakan diri sebagai pokok anggur. Yesus memperumpamakan dirinya sebagai pokok, dan kita semua adalah ranting-ranting yang bersatu, yang tinggal pada pokok itu. Kalau kita lihat pohon, ini ada pokok dan rantingnya sangat banyak. Berbagai bentuk ranting ada di situ. Ukurannya juga beragam. Tetapi yang menjadi persoalan bukan jenis rantingnya, bukan bentuk ranting, bukan besar kecilnya ranting. Karena nanti yang bermanfaat adalah apakah ranting itu menghasilkan buah atau tidak. Itu yang menjadi perhatian kita. Dan Yesus mengatakan bahwa ranting yang tidak berbuah tidak berguna. Nanti hanya akan dipotong, akan dicampakkan, dibuang, dan akhirnya dibakar. Karena ranting itu tidak menghasilkan buah. Mengapa ranting itu tidak berbuah? Alasannya karena tidak tinggal bersatu bersama sang pokok, yaitu Yesus sendiri. Sementara ranting yang melekat pada pokok secara erat pasti akan menghasilkan buah. Dan ranting-ranting itu akan menghasilkan buah yang berbeda-beda. Ini persis sama seperti perumpamaan tentang talenta, bahwa setiap orang diberi karunia talenta yang berbeda-beda seturut dengan kemampuannya. Demikian juga kita yang adalah ranting yang berbeda-beda, kemampuan kita pun berbeda-beda untuk menghasilkan buah. Satu kata kunci untuk bisa menghasilkan buah dalam hidup kita sebagai murid Yesus adalah menjalin kesatuan dengan Yesus sang pokok. Apa itu kesatuan? Kesatuan berarti tinggal, melekat dengan Yesus sebagai pokok hidup kita. Tidak cukup hanya dekat, tapi kita harus bersatu dan tinggal. Seperti tadi sabda Tuhan, setiap ranting yang tinggal, yang bersatu denganku, ia akan menghasilkan buah. Ya. Tapi yang terpisah, itu tidak akan berbuah. Artinya, hidup kita sebagai murid-murid Yesus mesti menyatu secara sempurna dengan hidup Yesus. Tidak cukup hanya dekat. Apa bedanya antara kesatuan dengan kedekatan? Misalnya, kita punya pohon, ada dahan yang kita pangkas, lalu kita dekatkan. Meskipun dekat sekali, tapi ketika ada celah, ini namanya masih terpisah. Yang namanya persatuan, ranting itu nempel, plek, menyatu dengan pokok. Baru kalau kita mengokulasi, tempelan ini akan menjadikan ranting ini mendapatkan makanan dari sang pokok. Bagaimana ini kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak murid-murid Yesus yang hanya menjadi orang-orang yang dekat dengan Yesus, tetapi tidak menyatu dengan kehidupan Yesus. Orang itu kelihatannya selalu ada bersama Yesus.
semua doa ikut, kelompok-kelompok ikut, tapi hatinya tidak menyatu dengan Yesus. Dan ketika itu terjadi, maka buah-buah yang diharapkan dihasilkan, buah-buah rahmat dari imannya itu tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ini persis sama dalam kehidupan Yesus. Ada banyak orang yang selalu bergerombol mengikuti Yesus. Mereka ada dekat dengan Yesus karena selalu mendengarkan pengajaran Yesus. Terutama orang-orang Farisi, Saduki, para ahli kitab. Mereka sangat dekat dengan Yesus dan penuh perhatian terhadap pengajaran Yesus. Tapi hati mereka tidak pada Yesus. Mereka justru cenderung mencari-cari kesalahan dari Yesus untuk menjebak Yesus. Pasti mereka tidak akan mendapatkan buah-buah rahmat atau menghasilkan buah-buah itu dalam kehidupannya. Demikian juga banyak umat beriman yang hanya dekat dengan Yesus. Mereka rajin ke gereja, berdoa, ya, tetapi hatinya masih terpisah dari Yesus. Inilah perbedaan antara dekat dengan persatuan. Kalau persatuan berarti kita menyatu, ya, menyatukan seluruh hidup kita dengan hidup Yesus. Artinya, seluruh apa yang kita lakukan tidak lagi bersumber dari diri kita sang ranting yang hanya memiliki keterbatasan manusiawi. Tetapi seluruh apa yang kita lakukan ini mengalir dari pokok yang diberikan kepada kita. Maka seluruh hidup Yesus akan nampak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka tadi Yesus berfirman bahwa siapa yang tinggal dalam aku dan firman-Ku ada dalam dirinya, ia akan mendapatkan berkat yang limpah. Karena apapun yang ia minta akan didapatkan. Ini bukan berarti bahwa kalau kita sudah bersatu dengan Yesus, nanti kita boleh minta apa saja dan pasti didapatkan. Bukan itu. Ya. Tetapi begini, ketika ranting sungguh menyatu dengan sang pokok, maka apa yang dimiliki oleh sang pokok ini akan diberikan kepada sang ranting, tanpa ranting harus memintanya. Maka ini juga menjadi penegasan terhadap firman Tuhan yang mengatakan, sebelum kamu berdoa, Allah sudah tahu apa yang kamu perlukan. Dan Allah akan memberi lebih dari apa yang dapat kita doakan secara manusiawi. Maka kalau kita bersatu dengan sang pokok, apapun yang ada dalam kehidupan Yesus yang menjadi pokok hidup kita akan tersalurkan ke ranting-ranting yang adalah hidup kita. Sehingga buah-buah yang kita hasilkan ini bukan muncul dari diri kita sendiri, tapi karena energi, daya, berkat yang kita peroleh dari Allah sendiri, dari Yesus yang menjadi pokok hidup kita. Bagaimana kita menjalin kesatuan dengan Yesus? Yang pertama, setia mengikuti Dia. Mengikuti Yesus ini berarti berjalan di belakang Yesus. Tapi bukan hanya berjalan seperti gerombolan-gerombolan orang-orang yang selalu mengikuti Yesus kemana-mana. Melainkan
setiap hari kita menyesuaikan langkah hidup kita dengan jejak kaki yang ditinggalkan Yesus. Dan jejak kaki itu adalah seluruh kehidupan Yesus dengan firman-Nya. Bagaimana setiap hari kita mengeterapkan, melangkah dengan mencoba menapaki jejak-jejak yang ditinggalkan Yesus melalui ajarannya. Apakah langkahku? Apakah keputusanku ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini cara kita mengikuti Yesus. Setiap hari. Karena itu Yesus pernah bersabda, barang siapa mau menjadi muridku, ia harus mengikuti aku. Menyangkal dirinya dan memanggul salibnya setiap hari. Setia mengikuti Yesus dari waktu ke waktu. Bukan hanya sekedar ikut rame-rame gerombolan, ayo sembahyang. Ya. Ayo kita kumpul. Bukan itu. Tapi setiap saat dalam seluruh aspek hidup kita, kita selalu bertanya, apakah langkah hidupku? Apakah keputusanku? Apakah tindakanku? Apakah tutur kataku? Semuanya itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Menjadikan hidup Yesus sebagai hidup kita. Ketika ini terjadi, maka kita akan menjadi Kristus yang lain. Sehingga seperti Santo Paulus berani berkata, bahwa sekarang bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Ini karena seluruh hidup Yesus telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi alter Christi, Kristus yang lain. Hidup kita sudah menjadi fotokopian dari Kristus sendiri. Sehingga orang melihat kita itu melihat rahmat Kristus. Tidak lagi melihat diri kita secara manusiawi, tetapi melihat pancaran iman kehidupan kita masing-masing. Ini yang pertama, bagaimana kita menjalin kesatuan dengan Yesus, dengan Sang Pokok, yaitu setia mengikuti Yesus, menjadikan seluruh hidup dan jejak hidup Yesus sebagai hidup kita. Lalu yang kedua, kesatuan itu kita wujudkan dengan doa. Jadi doa itu bukan hanya isinya permintaan-permintaan dan permohonan. Karena doa adalah komunikasi personal diri kita dengan Yesus Sang Pokok. Semakin kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, semakin kita memiliki kedekatan. Ini sama seperti kalau kita punya kekasih, punya orang yang kita cintai, kita sering komunikasi, sering kontak, maka relasi itu akan terjaga. Tapi kalau kita jarang menyapa, jarang berkomunikasi, dengan mudah relasi itu menjadi renggang, jauh, dan akhirnya terlupakan. Maka doa menjadi sarana bagi kita untuk menyatukan diri kita dengan Tuhan. Karena itu, doa bagi kita diajarkan bahwa doa tidak dari mulut saja. Karena doa ini adalah komunikasi batin, di mana kita bisa terbuka kepada Kristus. Kalau kita lihat Perjanjian Lama,
Doa itu isinya bukan hanya permohonan, ada pujian, ada ratapan, tapi juga ada permohonan-permohonan untuk diri sendiri ataupun doa syafaat untuk banyak orang. Tetapi lebih dari itu, doa menjadi komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Karena ini personal, maka yang utama adalah bagaimana hati kita saat berdoa. Kita bisa saja berdoa dengan rumusan-rumusan. Tapi yang utama, apakah ketika kita membaca rumusan, berdoa, mengucapkan Bapa kami, Salam Maria, itu hati kita ada di situ. Atau karena kita sudah hafal, ya kita lewat begitu saja. Tapi hati kita jauh. Ini persis sama seperti yang dikritik Tuhan Yesus pada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Kamu berdoa dengan suara nyaring, bahkan dilihat orang. Tuhan, Tuhan. Tapi hatimu jauh dariku. Maka doa batin itu yang utama. Doa dengan segenap hati. Ketika kita mengucapkan kata-kata doa, hati kita harus ikut. Ketika kita mengatakan Tuhan yang Maha Rahim, dari dalam diri kita, dari dalam jiwa kita, sungguh ada pengakuan tentang kerahiman Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan, ampunilah sesamaku, kita sungguh melepaskan pengampunan itu. Ketika kita, Tuhan, berbelas kasihlah kepada mereka yang terlantar, hati kita juga bersama mereka ada di situ. Bukan sekedar kita di mulut kita berdoa. Maka semakin kita sering berdoa, kita semakin bersatu dengan Kristus. Karena itu Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan kuncilah. Ini artinya apa? Sungguh ketika kita berdoa, yang ada hanya relasi personal antara diri kita dengan Tuhan. Dan Tuhan yang mengetahui itu. Kunci pintu rapat-rapat. Supaya ketika kita berdoa, hati dan pikiran kita hanya terarah kepada Yesus sang pokok itu. Ya. Itu sudah diajarkan oleh Yesus. Hanya kerap kali kan pantangannya kita berdoa, ya kayaknya ini mata terpejam, mulut komat kamit, tapi hati dan pikiran kita sudah pergi kemana-mana. Sudah pergi ke mall, masih mikirkan nanti makan apa, masih mikirkan tetangga yang menjengkelkan. Berarti kita belum berdoa secara layak dan pantas. Bagaimana kita akan bersatu dengan Yesus di dalam doa kita? Kalau hati dan pikiran kita nggak fokus, nggak di situ. Ya. Itu yang kedua. Kita menjalin kesatuan dengan Yesus di dalam doa. Lalu yang ketiga, kita membangun kesatuan dengan Yesus sang pokok dengan rajin mendengarkan firman-Nya. Karena seluruh firman Yesus adalah pengajaran untuk kita. Itu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Itu juga yang akan menuntun kita untuk mengenal siapa Yesus dan apa yang dikehendaki. Maka kalau kita sebagai murid Yesus jarang membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu kehendaknya? Bagaimana
kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Bagaimana kita tahu antara kehendak Tuhan atau kehendak diri kita. Dalam kitab suci, banyak hal yang diajarkan pada kita yang menjadi kehendaknya. Dan itu yang dari hari ke hari sambil ini kita praktekkan dalam hidup kita seraya mengikuti Dia. Untuk mengeterapkan langkah hidup kita menggunakan pegangan yaitu firman Tuhan. Apakah hidupku ini sudah sesuai firman Tuhan? Apakah hidupku ini justru menyimpang dari kehendak Tuhan? Kerap kali kita membaca kitab suci hanya di bulan-bulan kitab suci. Atau kita orang beriman membaca kitab suci tetapi hanya yang menyenangkan hati. Ketika ada firman, mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, maka kamu akan dibukakan pintu. Ini kita baca, kita apalkan, kita garis bawahi, kita stabilo. Tapi bagaimana dengan firman lainnya juga adalah firman Tuhan. Ampunilah sesamamu manusia. 70 sampai 7 kali 70 kali ya. Ini kan ini sulit dilewati. Doakanlah mereka yang membenci kamu. Doakanlah musuh-musuhmu. Wah, ini berat kita lewati. Kalau pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu. Wah, ini susah. Kita hanya menaruh perhatian pada ayat-ayat yang kita senangi. Padahal seluruh apa yang tertulis dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan yang mesti menjadi patokan dan tuntunan setiap langkah kita. Maka kalau kita jarang membaca firman Tuhan, langkah hidup kita pun akan cenderung menyimpang. Dan kalau kita menyimpang, berarti kita terpisah dari kehidupan sang pokok. Maka buah-buah pun akan tidak kita hasilkan. Karena kita bukan hidup menurut tuntunan Allah, tetapi kita hanya hidup menurut kehendak manusiawi kita. Itu yang ketiga, bagaimana kita membangun kesatuan dengan Kristus. Lalu yang keempat, secara nyata kesatuan kita dengan Kristus terwujud nyata melalui Ekaristi. Dengan rajin kita mengikuti Ekaristi, kita mewujudkan kesatuan dengan Kristus dan saat kesatuan itu ditandai dengan kita menyambut Kristus saat komuni. Maka itu disebut komuni, komunion, komunio, yang artinya persatuan. Semakin sering kita merayakan Ekaristi dan menyambut komuni, kita secara nyata bersatu dengan Kristus. Apalagi Kristus sudah bersabda, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Firman yang indah yang menyatakan kesatuan kita dengan Kristus saat kita menyambut tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Maka ini juga menjadi refleksi kita, apakah Ekaristi yang kita rayakan ini menjadi sesuatu yang kita rindukan sebagai murid Kristus, sebagai ranting, bahwa saya ingin ikut Ekaristi karena saya ingin bersatu dengan Kristus, menimba rahmat dari Dia sang pokok. Atau selama ini
ya kita hanya memenuhi kewajiban sebagai umat Kristiani untuk datang ke gereja dan merayakan Ekaristi. Lalu, apakah dalam Ekaristi itu kita sungguh mencari Tuhan Yesus? Karena banyak juga orang yang ikut misa untuk mencari romonya. Ikut Ekaristi cari pastornya, cari romonya. Jadi kalau misalnya, misa ini romonya bikin ngantuk, sudah Ekaristi bukannya menjadi berkat, malah jadi jengkel. Pulang gereja malah ngomel-ngomel karena nggak cocok dengan romo. Atau kita mau mencari puji-pujian yang bagus. Ke gereja sana aja kurnya bagus. Siapa yang kita cari dalam Ekaristi? Tuhan Yesus atau hanya aspek-aspek manusiawi yang ada dalam gereja? Ini menjadi refleksi kita. Maka ketika kita sungguh dari dalam hati merindukan Ekaristi, mau berjumpa dan bersatu dengan Kristus, kita tidak akan pilih-pilih misa. Apalagi online sekarang ya, kita bisa pindah channel. Channel ini misanya lama, ini ajalah yang pendek. Nah, itu berarti aspek manusiawi sungguh masih menguasai hidup kita. Dan ini tidak menunjukkan niat kita yang murni untuk bersatu dengan Kristus. Kita masih sangat manusiawi. Lalu yang kelima. Yang kelima, tanda dan sarana kesatuan kita dengan Yesus Sang Pokok adalah kesatuan kita dengan jemaat yang lain. Artinya, iman yang kita miliki bersifat personal. Tetapi ini dihayati dan dikembangkan dalam kebersamaan bersama umat beriman lain secara komunal, secara eklesial. Iman kita baru akan berbicara, baru akan berarti ketika kita menghayati hidup kita dalam kehidupan nyata di tengah lingkungan bersama dengan sesama. Maka perkumpulan-perkumpulan rohani seperti yang dilakukan oleh jemaat perdana, gereja perdana, ini semakin meneguhkan iman mereka. Ingat bahwa Yesus yang adalah Allah ini menyatakan kehadirannya dalam diri sesama. Maka, kalau kita ingin bersatu dengan Kristus, kita juga mesti menjalin kesatuan dengan orang-orang, dengan sesama manusia yang merupakan manifestasi kehadiran Kristus di tengah dunia ini. Kita belum pernah melihat Kristus secara manusiawi, secara fisik. Kita juga belum pernah melihat Allah secara jasmania. Omong kosong kalau kita mengatakan cinta kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi kita tidak mencintai mereka yang selama ini kelihatan. Kepada yang kelihatan saja tidak kita cintai. Apalagi kepada mereka yang kepada Allah yang tidak kelihatan. Artinya cinta kita hanya manipulatif. Kita mengatakan cinta, tapi tidak ada bukti nyata dari cinta itu. Karena itu kita sebagai murid Yesus juga diajarkan tentang hukum cinta kasih. Hukum utama yaitu cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap tenaga.
Dan yang sama adalah cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hendaklah kamu hidup dengan saling mencintai, karena dengan cara inilah kamu menjadi murid-murid. Saudara-saudari, kesatuan kita dengan Kristus ini kita bangun dalam olah rohani kita secara personal, tapi terwujud nyata dalam kesatuan kita dengan sesama, dan sesama pula yang menjadi tempat untuk membagi buah-buah rahmat dari kesatuan kita dengan Kristus. Kita ketika bersatu dengan Kristus, akhirnya buah-buah itu melimpah terus mengalir. Kita tidak memaksa diri harus berbuah. Tidak perlu dikarbit untuk bisa berbuah. Karena pokok ini yang akan mengalirkan rahmat dalam diri kita. Dan ketika ranting yang adalah hidup kita ini dialiri oleh rahmat Allah, maka ranting-ranting itu otomatis akan berbuah. Sejauh ranting itu tetap menjaga diri supaya tetap menjadi ranting yang sehat dan bersatu erat dengan sang pokok. Tapi umat beriman kan ada yang kelihatannya menghasilkan banyak buah. Tapi buah-buah itu bukan buah sejati, buah manusiawi. Ada orang-orang yang baik memang. Tapi ada yang kebaikannya tidak muncul dari penghayatan iman, tapi karena aspek manusiawi. Kebaikan sejati akan tetap menjadi baik dimanapun berada dan kepada siapa. Artinya, buah-buah rahmat dari kesatuan kita dengan sang pokok, ini terus kita hasilkan, kita bagikan tanpa pamrih. Bahkan ketika orang tidak merespon positif dari apa yang kebaikan yang kita lakukan, sedikit pun kita tidak terpengaruh, sedikit pun kita tidak mengurangi kebaikan. Kita terus melakukannya, Pak. Sama seperti pohon, terus menghasilkan buah. Dan buah itu yang menikmati bukan dirinya sendiri, bukan pohon, tapi dinikmati banyak orang. Dia pun tetap berbuah, meskipun nanti ada orang yang membuang buahnya ketika memetik, dibuang, tidak menghargai. Dia tetap berbuah, tidak pernah menjadi dendam. Demikian juga buah-buah rahmat yang kita hasilkan dari kesatuan dengan sang pokok akan tetap bertahan seluruh situasi hidup kita. Di tengah aneka reaksi orang-orang di sekitar kita, kita tetap melakukan hal yang baik seturut kehendak Tuhan. Karena ada orang yang baik, tapi ketika orang yang dibaiki tidak baik, nah dia mulai pikir-pikir, ngapain lagi saya berbuat baik pada dia nggak peduli. Dia mulai mengurangi kadar kebaikan. Saudara-saudari, ini bukan kebaikan sejati. Ini kebaikan manusiawi. Pikiran-pikiran manusiawi masih mempengaruhi aspek-aspek kebaikannya. Dan pasti ini bukanlah yang dikehendaki Tuhan. Maka semoga kita semua terus menjalin kesatuan dengan Yesus sang pokok. Melalui 5 langkah tadi. Setia mengikuti Yesus. Berdoa. Merayakan Ekaristi. Membaca firman-Nya. Dan bersekutu dengan jemaat yang lain. Semoga saudara-saudari dimanapun berada, akhirnya nanti menghasilkan buah-buah rahmat yang bermanfaat bagi banyak orang.
buah yang sejati yang bertahan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan. Amin. Terima kasih. Ikut Ekaristi online ya. Ya, Apakah kita bersatu dengan Kristus? Kan tiap pagi kita ikut online. Apakah Ya. kita bersatu dengan Kristus? Oke, Ibu Francisca ya. Ibu Francisca. Kita misalnya misa online. Lalu ada yang bertanya, apakah komuni batin itu juga menyatukan kita dengan Kristus? Iya, saya jawab. Mengapa? Ketika kita komuni fisik, itu sebenarnya yang kita terima itu bukan fisik Yesus. Tetapi itu hosti yang sudah menjadi tubuh Kristus secara transformasi. Maka keyakinan iman ini menunjukkan bahwa Kristus itu mampu hadir terbatas, tidak terbatas ruang dan waktu. Maka misalnya kalau kita pas misa offline, kadang ada pas komuni, ada yang kurang, Romo membagi kecil-kecil itu hostia supaya rata kan. Dan yang kecil itu tetap dinyatakan sebagai tubuh Kristus. Tidak, aduh, aku kok kecil sekali, ini dapat kakinya Yesus, atau dapat telinganya Yesus, atau dapat tangannya Yesus. Ya. Bukan parsial itu. Meskipun kecil, ini secara keseluruhan adalah tetap tubuh Kristus. Ya. Maka yang utama itu komunio, bukan hostinya. Bahwa saya komuni. Komuni itu artinya bersatu. Nah, ya. Sehingga bukan pertama-tama soal kita menyambut secara fisik tubuh Kristus itu. Tidak, karena kehadiran Kristus ini kehadiran rohani yang tidak terbatas ruang dan waktu. Maka meskipun secara online, ketika kita mengikuti misa itu secara penuh, kita bersatu dengan Kristus. Dan yang menentukan kesatuan itu bukan soal misanya, tapi disposisi batin kita. Apakah ketika kita misa online atau bahkan offline, hati kita ada di situ, fokus di situ, dan ada kerinduan untuk bersatu dengan Kristus. Itu yang menentukan. Begitu ya, Bu Francisca. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Malam. Terima kasih Ibu Francisca atas pertanyaannya. Saya mau bertanya, Romo. Ya. Tadi dikatakan kita bersatu dengan Tuhan itu lewat sesama. Kadang-kadang kita salah komunikasi juga bisa ya, Romo. Kadang-kadang juga salah mengerti batin orang lain. Jadi kalau misalkan kita selisih paham dalam hal berkata, mungkin kalau dengan orang lain kita masih bisa toleransi karena kita tidak bertemu di dalam satu keluarga. Tapi kalau misalkan ini kita ketemu terus gitu ya Romo ya, kita tahu juga kesalahannya terus-menerus dilakukan. Nah, sebaiknya itu bagaimana Romo? Minta bimbingan. Terima kasih Romo. Pertama-tama harus kita open mind dulu. Membuka pikiran kita bahwa dalam diri sesama ini ada karya dan rahmat Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu pakai sesama kita untuk bekerja. Dan aneka pekerjaan Tuhan itu kan macam-macam. Bisa memberi, bisa menegur, bisa memperbaiki. Dan itu melalui sesama. Jadi kalau misalnya kita jumpa orang yang marah-marah, temukan Tuhan menghendaki apa toh sebenarnya dengan orang yang marah ini? Atau jangan-jangan Tuhan itu sedang melatih kesabaran saya
melalui kehadiran orang yang marah-marah ini. Ya kan? Jadi seperti Allah yang hadir dalam diri Yesus dan menjadi manusia, seluruh penghayatan kealahan Yesus itu dihayati dalam aspek kemanusiaan Yesus kan. Dia mengalami juga lapar, sedang lapar lewat pohon ara kok nggak berbuah, jengkel dia lalu mengutuk ya kan. Dia juga mengalami amarah kan. Ini ke bait Allah kok banyak orang jualan, ngamuk dia. Nah, ternyata penghayatan iman kita ya harus kita hayati dalam seluruh aspek kemanusiaan kita. Ya. Allah telah jadi manusia, ya. Sabda telah jadi daging, yaitu Yesus. Nah, sekarang Yesus itu memanggil kita semua manusia untuk menjadikan seluruh aspek kemanusiaan kita, seluruh kedagingan kita sebagai persembahan kembali kepada Allah. Maka sebagai orang beriman dalam kehidupan sehari-hari, kita harus terbuka bahwa dalam pengalaman manusiawi kita, dalam perjumpaan dengan sesama itu, Tuhan pasti punya rencana, Tuhan punya kehendak. Kita yang harus cari, ya. Maka kita selalu membawa ini juga pengalaman manusiawi ke hadapan Tuhan dalam doa kita. Tuhan, hari ini aku ketemu orang yang menjengkelkan. Nah, ini kan doa kita kan? Doa itu isinya ya sharing kita, pengalaman manusiawi kita, komunikasi curhat ya. Tuhan, hari ini aku jengkel sekali ketemu tetangga itu, ya kan? Tapi jangan biarkan kejengkelanku ini menjadi berlarut-larut, ya kan? Jadi kita kembalikan kepada Sang Pokok. Hari ini kita marah dengan anak kita. Ya oke. Tuhan, hari ini aku marah karena ini. Jangan biarkan amarahku berlarut-larut. Kita kembalikan lagi pada Tuhan. Jadi saudara-saudari, seluruh penghayatan iman kita memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang baik yang harus kita bagikan, ini harus kita tatapkan dengan segala hal yang tidak baik yang kita jumpai setiap hari. Dan ini akan terus sampai kita mati nanti. Jadi bukan di tengah segala yang baik-baik saja. Enggak. Tapi Santo Paulus mengatakan justru imanmu itu harus diuji dalam aneka kehidupan real. Seperti emas baru teruji ketika dibakar. Ya. Jadi iman kita, kebaikan kita justru akan menjadi kelihatan di tengah segala yang tidak baik. Ya kan? Misalnya, satu titik putih, satu titik putih kecil ini akan kelihatan ketika berada di bidang yang hitam, kan? Tetapi ketika satu titik putih ini berada di bidang yang putih, nggak kelihatan. Kebaikan kita, terang iman kita walaupun kecil, itu justru akan menjadi nyata di tengah segala ketidakbaikan, di tengah segala kegelapan hidup. Tapi kita harus tetap setia menjaga terang yang kecil ini. Ya. Yang kecil ini tetap berarti di tengah kegelapan. Ya. Tapi yang kecil ini nggak akan berarti ketika kita sudah hidup di dalam semua orang yang baik, ya kan? Kalau di sekitar kita semuanya baik, kebaikan kita nggak ada artinya. Maka teruslah berjuang menerima seluruh pengalaman hidup kita dan sesama di sekitar kita sebagai rahmat Allah, dan dengan cara melalui mereka lah Allah bekerja. Itu ya Ibu Cendrawati. Apakah ini menjelaskan? Terima kasih Romo.
Jadi Ya. sebaiknya kita bisa berdiam dan bisa juga action gitu ya, maksudnya Romo ya. Ya, terutama refleksi karena kita orang beriman. Ya. Apa yang Tuhan kehendaki melalui peristiwa ini? Iya. Apa yang terbaik yang harus saya lakukan menghadapi ini? Selalu Ya. komunikasikan dengan Tuhan sebagai tanda kesatuan kita dengan Tuhan. Begitu. Iya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Makasih Bu Ya. Mirna. Terima kasih Bu Cendrawati. Maaf Pastor, sebentar. Oh, di chat ya. Ya, ada di chatting Pastor. Oke, saya lihat apa. Oke. Malam, mohon izin bertanya. Apakah segala yang baik atau buruk yang... Oh, belum selesai itu pertanyaannya. Dari Ibu Ani, mungkin bisa Silakan disampaikan langsung langsung. bertanya Ibu Ani. Yang kita alami, kita harus tabah menerimanya, dan apakah yang kita yakini bahwa hal yang tidak dapat dibalas manusia akan dibalas Tuhan melalui orang lain. Oke. Apakah semua pengalaman yang baik atau tidak baik itu harus kita terima? Ya. Lalu apakah kita juga menyerahkan balasannya kepada Tuhan? Secara manusiawi, ini ego manusiawi kita, kerap kali kita menolak yang tidak baik dan inginnya semua hidup kita ya baik-baik, ya kan? Tapi pernah nggak kita merefleksikan Yesus itu kurang apa? Dia anak Allah. Dia selalu berbuat baik. Apakah hidupnya baik-baik saja? Ternyata tidak. Dia menderita. Dia dihianati. Bahkan dihianati dengan ciuman oleh murid-murid yang selama ini mengikuti dia. Ketika dia menderita, siapa yang membela? Nggak ada. Semua yang menyingkir. Bahkan Petrus sampai menyangkal dirinya. Hal ini sebenarnya kita coba, Yesus sang pokok sudah memberi teladan bagaimana hidup sebagai manusia harus kita jalani dalam iman kepada Tuhan. Ketika penderitaan-penderitaan itu datang, kita terima. Sejauh yang kita terima itu bukan karena kesalahan kita, berarti itu Tuhan menghendaki. Itulah yang disebut salib. Maka Yesus, kalau kamu mau menjadi pengikutku, kamu harus memanggul salib. Dalam arti akan ada banyak penderitaan-penderitaan yang menimpa diri kita, walaupun itu bukan muncul dari kesalahan kita, seperti yang Yesus terima. Apakah Yesus membalas? Ternyata tidak. Bahkan ia membalasnya dengan doa. Tuhan, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berat nggak jadi murid Yesus? Berat. Tapi untungnya kita punya Yesus yang secara nyata hidupnya itu memberi contoh konkret. Yesus bukan hanya mengajar, tapi Yesus sudah memberi teladan bagaimana hidup kesetiaan kepada Bapa diperjuangkan di tengah aneka penderitaan manusia. Dikhianati, disingkirkan, nggak ada yang menolong, harus panggul salib sendirian. Apakah mengeluh? Tidak. Itulah yang disebut kita pasrah
atau terbuka pada kehendak Tuhan. Pasrah bukan berarti udahlah pasif, enggak. Yesus berkata, kalau mungkin biarlah piala ini berlalu, tapi terjadilah seturut kehendak. Dan Yesus tetap aktif, memanggul sampai akhir. Dan itulah yang mendatangkan ganjaran, keselamatan bukan untuk Yesus, tapi kesetiaan Yesus itu mendatangkan keselamatan untuk kita, penebusan untuk kita. Tapi Yesus pun dimuliakan dalam kebangkitan dan kemuliaan. Artinya, apa yang dialami Yesus menjadi gambaran hidup kita. Kita yang setia kepada Yesus meskipun susah sampai akhir, kita pun nanti boleh berharap akan bangkit dan mulia bersama Yesus pokok hidup kita. Ya. Soal balas membalas. Ketika kita sungguh melakukan yang baik dan orang melakukan yang tidak baik pada kita, ketika kebaikan itu sungguh muncul dari kemurnian hati dan penghayatan iman kita akan tetap melakukan yang baik itu apapun balasan orang. Ya. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu Tuhan yang atur. Dan kita nggak boleh menilai, menjudge orang. Oh, orang itu jahat. Ya. Lalu kan kadang kita juga doa kita jadi terpengaruh doa yang jahat. Matilah dia Tuhan, yang ngapo dia begitu. Ambillah dia, kasih dia penyakit, kasih dia teguran Tuhan, kasih dia hukuman. Loh lah kita kan kok doanya yang jelek. Ya. Tuhan itu ingin segala yang baik. Tapi Tuhan sendiri sudah mengatakan siapa yang tidak percaya kepadaku, dia sudah berada dalam hukumannya sendiri. Dalam arti segala sesuatu yang tidak baik yang kita hasilkan, semuanya akan mendatangkan konsekuensi. Dan konsekuensi itu milik Tuhan. Tetapi apa yang baik yang kita bagikan, itu pun akan ada rahmatnya. Hanya rahmat itu belum tentu dari orang yang kita baiki. Ya. Oke, saya menolong orang ini. Satu saat kita bisa juga ditolong oleh orang lain, tapi bukan orang yang kita tolong. Dan itulah karya Tuhan bagi kita melalui sesama. Tuhan akan atur di saat yang tepat dan dengan caranya sendiri. Bukan dengan diatur oleh doa-doa kita. Kan kadang kita ngatur Tuhan kan. Ada orang yang stres karena doa loh ya. Karena diatur Tuhan sudah novena, sudah macam-macam. Minta ini kok nggak dikasih. Nggak mau lagi aku doa. Tuhan nggak sayang pada saya. Nah kan stres ini. Sayang sekali. Ingat, doa itu bukan minta-minta. Doa itu adalah komunikasi pribadi kita. Tanda kesatuan kita orang beriman dengan Kristus. Ya, itu yang utama. Jadi jangan kita datang hadapan Tuhan sudah membawa litani, Tuhan aku butuh ini. Ngerti nak, aku tahu. Tapi bagaimana pasrah dirimu kepada aku itu yang Tuhan. Begitu ya. Wah, kepanjangan nggak ini saya jawabnya. Nanti jadi bingung. Makasih Romo, Tuhan memberkati kita semua. Makasih Bu Minar. Ibu Ani. Terima ya. kasih. Terima kasih Pastor untuk seluruh rangkaian jawaban dari Pastor. Semoga telah memuaskan dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan Pastor. Malam hari ini kami mohon doa dan berkat untuk kami sebagai penutup di dalam acara kita Pastor. Tetapi ada beberapa intensi doa Pastor.